Di tengah gejolak Jepang abad ke-16, ketika negara terpecah belah dalam perang saudara yang tiada akhir, lahirlah seorang anak laki-laki yang segera menciptakan kegaduhan. Namanya Oda Nobunaga. Ia adalah putra dari penguasa wilayah kecil di provinsi Owari. Tapi sejak kecil Nobunaga sudah dicap aneh, bahkan gila. Ia berpakaian tidak pantas, berperilaku seenaknya, dan sering meresahkan lingkungan istana. Para pejabat istana menjulukinya Owari no Aotsuke, si bodoh dari Owari. Namun di balik kelakuan nyentrik itu, tersembunyi naluri tajam dan kecerdasan yang tak biasa. Nobunaga adalah tipe pemimpin yang tidak mengikuti aturan lama. Ia membenci kemunafikan dalam adat samurai, tidak segan menghina bangsawan tua, dan selalu mencari cara baru untuk menang. Ketika ayahnya meninggal, tak sedikit yang mengira klan Oda akan hancur. Saudara-saudaranya mulai bersaing untuk merebut kekuasaan, dan para vasal mulai meragukan kemampuan Nobunaga. Tapi itulah titik balik. Dalam usia yang masih belia, Nobunaga memperlihatkan keberanian luar biasa. Ia merebut kekuasaan dari tangan pamannya, menyingkirkan para pesaing internal, dan menegaskan dirinya sebagai kepala klan. Bagi dunia luar, ia masih anak muda tanpa kendali. Tapi bagi Oda Nobunaga sendiri, itu adalah awal dari misi gila. Menyatukan Jepang dengan tangan besi, Nobunaga segera membuktikan bahwa ia bukan pemimpin biasa. Di saat daimyo lain masih berpegang pada tradisi perang klasik, ia menerapkan taktik militer yang revolusioner. Nobunaga adalah salah satu pemimpin pertama yang melihat potensi besar dari senjata api matchlock yang dibawa oleh pedagang Portugis. Sementara klan-klan lain mengandalkan pedang dan busur, Nobunaga melatih pasukannya menggunakan senapan dengan formasi modern. Puncak dari kecerdasannya terjadi dalam pertempuran Okehazama tahun 1560. Dengan pasukan kecil yang jumlahnya tidak sebanding, Nobunaga menghadapi Aimagawa Yoshimoto, seorang daimyo besar yang membawa lebih dari 25.000 prajurit. Dunia mengira Nobunaga akan hancur, tapi ia melakukan hal tak terduga. Meluncurkan serangan kilat saat musuh sedang bersantai di perkemahan karena mengira sudah menang. Serangan dadakan itu berhasil membunuh Yoshimoto dan memporak-porandakan pasukannya. Dalam semalam, reputasi Nobunaga berubah dari pemuda gila menjadi panglima jenius. Klan-klan lainnya mulai gentar, sekutu pun berdatangan. Dan sejak itu, langkah Nobunaga tak bisa dihentikan. Ia menaklukkan satu wilayah demi wilayah, menyebarkan ketakutan dan kekaguman, serta membangun fondasi kekuasaan dengan disiplin militer yang keras. Namun semakin tinggi ia naik, semakin besar pula musuh yang menunggu di bayang-bayang. Salah satu langkah paling kontroversial dalam hidup Nobunaga adalah perangnya melawan kekuatan keagamaan. Di masa itu, kuil Buddha bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga pusat kekuasaan politik. Banyak kuil memiliki pasukan bersenjata sendiri, bahkan membangun aliansi militer untuk melindungi kepentingan mereka. Kekuatan ini mengancam ambisi Nobunaga dalam menyatukan Jepang. Ia tak ragu menganggap mereka sebagai musuh. Salah satu contoh paling kejam adalah pengepungan Gunung Hiei, markas besar sekte Tendai yang memiliki ribuan biksu bersenjata. Nobunaga memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh kompleks kuil. Ribuan biksu termasuk anak-anak dibantai tanpa ampun. Dunia menyebutnya kejam, tapi Nobunaga menyebutnya pembersihan terhadap kekuatan yang menghambat perdamaian. Tindakan itu membuat banyak pihak gemetar ketakutan. Tapi bagi Nobunaga itu adalah harga yang harus dibayar demi mimpinya menyatukan Jepang. Ia tidak percaya pada kompromi atau negosiasi panjang. Ia ingin tatanan baru yang kuat, bersatu dan stabil, meski harus ditegakkan dengan darah. Dalam prosesnya, Nobunaga juga membuka jalan bagi misionaris Eropa untuk masuk. Ia lebih suka bekerja sama dengan kekuatan luar yang bisa menguntungkannya daripada tunduk pada sistem lama yang rapuh. Ia adalah simbol modernisasi Jepang yang berdarah-darah, dan tak semua orang siap menerimanya. Untuk membangun impiannya, Nobunaga merekrut orang-orang berbakat, tak peduli status atau asal-usul mereka. Ia mengangkat Toyotomi Hideyoshi, seorang petani miskin, menjadi jenderal andalan. Ia juga memberikan kepercayaan besar kepada Akechi Mitsuhide, bangsawan terpelajar yang dikenal cerdas dan setia. Nobunaga percaya bahwa bakat lebih penting daripada garis keturunan.
Namun di balik semua itu, sistem yang ia bangun mulai retak. Tangan besinya menciptakan ketakutan, dan keputusannya sering dianggap tak berperasaan. Ia menghukum bawahannya secara brutal jika gagal. Ia tidak memaafkan kesalahan sekecil apapun. Dan meski banyak yang takut dan patuh, kebencian diam-diam mulai tumbuh di dalam lingkaran dalamnya. Akechi Mitsuhide, yang selama ini tampil setia, mulai merasa dilecehkan. Ia beberapa kali dipermalukan di depan umum oleh Nobunaga. Ketika sang panglima sedang dalam perjalanan ke Kyoto dan hanya dikawal pasukan kecil, Mitsuhide melihat kesempatan. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan pasukan dan menyerang kuil tempat Nobunaga bermalam. Insiden Honnoji pun terjadi. Nobunaga tidak sempat menyusun perlawanan. Terjebak dalam api dan kepungan, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara terhormat, seppuku. Dunia pun terkejut. Sang penakluk besar runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, tapi oleh pengkhianatan dari orang yang paling ia percaya. Meskipun Oda Nobunaga meninggal secara tragis, warisannya tidak ikut terkubur. Justru dari kematiannya, lahirlah dua tokoh besar yang meneruskan jalannya, Toyotomi Hideyoshi dan Tokugawa Ieyasu. Mereka mengambil alih wilayah, pasukan, dan visi yang telah dibangun oleh Nobunaga. Dalam waktu beberapa dekade, Jepang benar-benar bersatu di bawah satu kekuasaan, seperti yang ia impikan. Nobunaga mungkin tidak sempat melihat hasil akhirnya, tapi fondasi yang ia bangun menjadi kunci terciptanya era stabilitas selama ratusan tahun ke depan. Ia mengubah cara Jepang memandang perang, kekuasaan, dan teknologi. Ia adalah penguasa pertama yang melihat kekuatan logistik, organisasi militer, dan inovasi sebagai jalan menuju kemenangan. Namun ia juga meninggalkan luka sejarah, pembantaian, penghancuran budaya lama, dan konflik berdarah yang masih diperdebatkan hingga kini. Apakah ia seorang pembebas atau tiran? Seorang jenius atau monster? Jawabannya tergantung dari sudut mana kita memandang. Tapi satu hal pasti, ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Oda Nobunaga bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah simbol perubahan. Ia lahir sebagai anak yang diremehkan, dianggap gila, bahkan tidak layak memimpin. Tapi dari kekacauan masa kecilnya, ia membentuk dirinya menjadi pemimpin revolusioner. Ia tidak tunduk pada tradisi lama, tidak takut mengambil keputusan ekstrem, dan tak gentar menghadapi dunia. Dari medan perang berdarah hingga lorong istana penuh pengkhianatan, Nobunaga menjalani hidupnya tanpa ragu. Ia memimpin dengan keras, tapi juga dengan visi yang jauh ke depan. Ia tidak hidup untuk disukai, ia hidup untuk menciptakan perubahan. Dan meskipun hidupnya berakhir dalam kobaran api, kisahnya tetap menyala dalam buku sejarah Jepang. Jika kamu merasa kisah Oda Nobunaga menggugah dan membuka mata, bantu kami terus menyebarkan cerita luar biasa lainnya. Klik tombol suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Biografi Kilat untuk kisah-kisah inspiratif penuh pelajaran dan keberanian lainnya. Karena sejarah bukan hanya masa lalu, ia adalah cermin dari keberanian manusia menantang takdirnya.